Kekebalan percaya diri itu tidak mudah terpengaruh oleh opini negatif orang lain. Terus tuh, itu Kak menumbuhkan ketahanan mental. Nah, atau apa? Resilience, ya Kak. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Padahal makannya gimbal tempe. Ngopi. Enak sekali teman-teman. Kak Komang bisa ngopi teman-teman. Ngopi di tempat yang enak, luar biasa. Luar biasa. Angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi. Dan syahdu rasanya. Iya dong. Kayak amanah kita, kayak podcast kita. Iya dong. Podcast yang syahdu, aman, tidak membuat orang sakit hati. Bismillah. Yes. Podcast yang bermanfaat, bercanda ada, obrolan dolan. Odol ya Kak ya? Iya, obrolan dolan. Yaitu di podcast Amanah Tulus. Tembak. Baik. Pemirsa, ya siap. Wong-wong tulus. Wong-wong tulus. Sak dunia. Wes keren. Orang-orang yang semuanya berjuang untuk hidup. Betul. Memberikan nilai pada kehidupan. Betul. Dan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Oke. Untuk nanti juga kembalinya dengan kebaikan. Oke. Luar biasa. Baik, tetap bersama kami si Mangkok. Podcast Amanah Tulus masih bersama si Aam dan si Mangkok. Curang Kak. Saya besok teko aja. Teko ya. Oke, Mas Aam, kita berada di gubuk yang sederhana. Iya. Dari bambu. Betul. Dan di belakang kita rumput. Iya. Jadi Mas Aam kalau lapar bisa langsung merumput. Ya. Baik, disertai oleh angin sepoi-sepoi, indah sekali. Betul. Seindah hatiku. Nah, hatinya lagi indah enggak? Iya dong. Oke, kenapa kok indah hatinya? Ya lagi berbunga-bunga, lagi senang. Berbahagia selalu. Hidup itu healing, ingat ya? Hidup itu healing. Hidup itu tidak perlu berat. Oke. Kalaupun memang yang hadir berat, ringankan. Ringankan hatinya. Harus punya mental untuk menjalani kehidupan ini. Siap, mantap. Baik. Ngomong-ngomong tentang mental, tema kita itu saat ini apa, Mas Aam? Temanya yaitu percaya diri kekebalan. Kebalik ya Kak ya? Iya. Kekebalan percaya diri. Kekebalan percaya diri. Langsung saja, apa itu kekebalan percaya ini diri? Mudah-mudahan ini Kak ya bisa menjadi pelajaran motivasi buat semua teman-teman yang mengalami kekurangan atau disabilitas lah ibaratnya ya Kak ya. Kemarin kita sempat membahas tentang rendah diri. Nah, yang rendah diri ini ada obatnya. Iya. Obatnya itu apa? Percaya diri. Percaya diri. Ya, betul. Oke, the best actor for this moment was apa itu Kak artinya? Yaitu Mas Aam. Iya. Ya. Mas Aam dengan keterbatasannya, ketidaksempurnaannya, tapi ternyata tertampakkan di situ bahwa ketidaksempurnaannya adalah kesempurnaan ciptaan Allah. Amin. Oke. Ya Kak. Biasanya kalau mohon maaf ya, teman-teman disabilitas memang sepertinya kurang percaya diri. Iya, betul. Karena menilai keadaannya. Tapi betul. Kita harus belajar secara figuratif juga boleh. Di sini ada sahabat kita si Aam. Ya, Mas Aam ini bisa eksis, bisa terbit, bisa jungkel, bisa nyosop.
Pernah. Enggak. Soalnya kan pasti aman Kak kalau nyosop. Oh gitu. Iya, kenapa? Badannya kan besar. Iku gelondong. Oke. Kita kasih beri nilai-nilai agar supaya pemirsa semua wong di sini bisa membangkitkan percaya diri, semangat untuk hidup. Karena tema saat ini kekebalan. Jadi bagaimana menter menghadapi kehidupan ini, Mas. Ya, betul. Dengan segala kekurangannya. Oke. Kekurangannya. Baik, percaya diri itu apa, Mas Aam? Kekebalan percaya diri. Kekebalan percaya diri itu kondisi mental ini Kak, terutama kondisi mental dan emosional di mana seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap dirinya sendiri lah. Ini optimis lah ibaratnya tadi. Mungkin kalau kita melihat fisik, memang kita bisa melihat secara indrawi. Bisa melihat secara mata. Ada yang kekar, ada yang kurus, ada yang semampai, ada yang lincah, ada yang berat badannya dan tapi kalau yang namanya keyakinan atau percaya diri itu tidak terlihat, tidak tampak. Soalnya ada di dalam diri kita sendiri Kak. Iya, memang tidak bisa dilihat. Iya, betul. Tapi dengan karakter baru bisa. Betul. Di antaranya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Biasanya terlihat di situ. Bagaimana dia menyikapi permasalahan itu. Betul. Oke, Mas Aam. Iya. Kekebalan percaya diri. Tadi percaya diri ya, keyakinan. Sekarang apa maksudnya kekebalan? Kekebalan itu kita itu kalau menurut saya Kak ya, kekebalan itu apa ya, tidak goyah atau tidak percaya dengan dirinya sendirilah pokoknya. Maksudnya gitu. Berarti kekebalan kebal badannya itu kebal. Meskipun ada tembakan, coba. Aman ya Kak ya, kebal. Kalau bahasa Jepangnya itu menter ya. Cowok. Maksudnya kekebalan di sini sesuatu yang konstan. Iya, betul. Walaupun ada naik turun, tetap stabil. Betul. Jadi kepercayaan dirinya itu tetap stabil. Walaupun ada aral rintang tantangan yang menghampiri atau yang kita alami gitu Kak. Itu karena aku paling suka sama Mas Aam ini kalau sudah ngomong kekebalan PD. Iya. Tambah ketok ngisin-ngisini. Oke, itu tadi pengertian tentang kekebalan PD ya. Kira-kira ada ciri-cirinya nggak Mas? Ciri-cirinya dari orang yang kekebalan PD ya, mempunyai kekebalan percaya diri itu tidak mudah terpengaruh oleh opini negatif orang lain. Itu. Jadi maksudnya itu kayak apa? Kayak diojo-ojoi apa ya? Dibilangi gitu, kamu gini itu tidak mudah terpengaruh gitulah Kak pokoknya. Berarti dia itu selalu positif thinking. Betul. Tidak mudah kena toksit. Toksit, betul. Dan yang jelas hatinya itu pasti selalu tenang. Iya. Hatinya selalu tenang. Betul. Oke, terus berani mengambil resiko. Yang gitu. seperti apa itu Kak? Bagaimana contohnya? Ada bakso di meja. Kita ambil. Ya jelas itu beresiko. Iya. Iya lek bakso ya. Bakso ne wong. Betul. Maksudnya tanpa takut gagal. Jadi percaya diri itu maksudnya apa? Punya inisiatif. Punya mengukur dirinya, aku mampu. Betul. Jadi aku take risk. Aku berani gagal. Jadi teman-teman kalau teman-teman semua mau berusaha atau menjadi pengusaha atau apa ya, ini harus punya percaya diri Kak ya. Iya. Meskipun gagal itu tidak apa-apa loh Kak sebenarnya. Kegagalan adalah bagian dari keberhasilan yang tertunda. Itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kegagalan itu adalah pijaan untuk kesuksesan. Iya, soalnya kita belajar dari kegagalan Kak. Iya kan? Itu karena pelajaran perjalanan hidup. itu selalu tidak dilihat oleh kita, tapi dipandang oleh banyak orang. Betul. Jadi tentunya bisa menghasilkan banyak kritik, banyak
apa namanya rasa-rasa banyak ojo ngrasani wong ya. Nah, baik ya. Ya itu yang membuat kita menjadi kebal itu Kak. Betul. Iya, dari apa hal-hal yang tidak baik itu bisa menjadi baik dalam diri kita untuk belajar agar lebih baik lagi gitu. Betul, yang jelas tetap fokus pada pengembangan diri. Itu. Iya, jadi membuktikan diri pada orang lain. Kepada orang lain itu. Oke. Pentingnya kekebalan PD. Itu. Ayo apa ayo? Pentingnya apa? Ayo Kak Komang dulu. Oke, yang jelas membantu seseorang untuk tetap konsisten. Konsisten itu apa Kak? Terus menerus secara istiqomah dalam upaya mencapai tujuan. Perlu ini. Perlu. Tujuan saya sekarang itu ngombe kopi. Nakalan Kak Komang. Lanjut. Terus itu Kak menumbuhkan ketahanan mental. Atau apa? Resilience ya Kak. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Padahal makannya gimbal tempe. Mangan tempe bahasa Inggris. Enggak apa-apa, itu namanya percaya diri. Ketahanan mental untuk menghadapi tekanan. Itu. Oke. Dan kepercayaan diri itu pasti jauh atau mungkin bisa menurunkan stres. Oh ya. Kenapa? Karena memang kalau ada masalah itu bisa pasti menimbulkan stres. Iya betul. Iya. Oke. Terus membuat seseorang lebih proaktif. Maksudnya apa itu proaktif itu apa ya? Aktifnya pro. HP. Apa Kak? Proaktif. Proaktif itu maksudnya apa? Dia itu jadi aktif. Aktif itu karena apa? Memiliki inisiatif. Memiliki motorik inisiatif. Memiliki potensi yang harus ini. Makanya kalau memang ada sebuah ungkapan, ilmu itu harus dibagi. Iya. Karena kalau ketika ilmu itu dibagi, maka akan ditambahi ilmunya. Betul. Maksudnya itu apa? Ketika kita memproaktifkan potensi kita, bisa berupa ilmu, tenaga, ide, gagasan, dan banyak kali yang bisa disiratkan. Itu nanti insya Allah akan bisa dinamakan proaktif. Oh gitu ya. Dan yang jelas orang-orang yang percaya diri ini pasti akan membuat lingkungannya akan juga apa ya? Karena dia menyebarkan aura. Aura positif ya. Aura positif. Oh, itu dong. Aura. Iya. Aura positif. Ya, misalnya kita bisa memberikan motivasi pada orang lain ya Kak ya. Itu ya salah satunya ya. Oke, mantap. Iya, dan itu bisa terjadi percaya diri itu karena selalu bersinggungan pada apa yang ada di sekitarnya. Lingkungan. Nah, jadi Oke. Aku itu senang kalau umpama lihat orang Jepang, semangat. Jadi maksudnya semangat. Jadi semuanya jadi semangat. Iya. Tapi kalau semuanya wis talapen, wis ben, lemes, pasti auranya juga lemas. Jadi kalau teman-teman saudara wong tulus kabeh pengen jadi pemimpin ya harus memberikan aura positif. Aura positif ya Kak ya. Menciptakan lingkungan yang positif. Oke, mantap. Lah sekarang faktornya Kak, kira-kira Kak faktor apa saja yang mempengaruhi? Ayo. Jadi berkenaan dengan lingkungan tadi dan yang jelas mampu meng-create pengalaman hidup. Ya. Itu pengalaman yang sukses maupun gagal itu gak apa-apa Kak ya? Iya, karena Allah itu sudah siratkan alam. Iya. Sunatullah, alam namanya alam. Alam fid dunya wal akhirat, alam ya. Alam itu hanya menunggu. Tetapi kalau disengaja, diniatin itu akan menimbulkan pengalaman. Dan akhirnya kalau sudah diawali alam itu berbicara, akhirannya itu menimbulkan apa? Pengalaman. Mantap. Jadi saudara semua, alam itu ya menunggu kita, kita aktif atau tidak. Kalau kita mau memulai,
pasti ada akhir. Tebar tuai kalau kita memulai baik pasti kembali juga baik. Betul. Isani ilal isan. Iya, betul. Kebaikan kalau kita menebar kebaikan pasti kembalinya juga kebaikan. Itu juga pengalaman. Betul. Itu menciptakan pengalaman-pengalaman baru. Percaya diri itu menciptakan pengalaman-pengalaman baru. Oke. Dan yang jelas apa Kak? Kebiasaan berpikir Kak. Biasanya itu. Nah, ini pikiran positif. Aku dengan mikir, negatif. Iya, oke. Itu betul. Maksudnya gimana itu? Apa Kak? Enggak, maksudnya begini. Tadi kalau kaitannya sama lingkungan kita nggak bisa hidup sendiri. Betul. Jadi percaya diri ini juga bisa mengkreat lingkungan sosial kita. Betul. Jadi bagaimana lingkungan sosial bisa mendukung orang-orang di sekitar kita. Ini orang-orang yang percaya diri sangat kompeten. Betul. Oke, sekarang begini Mas. Iya. Cara membangunnya mungkin begitu. Cara membangunnya. Yang pertama itu Kak, kenali dan terima diri sendiri lah. Maksudnya itu kenali dengan dirinya sendiri gitu loh Kak. Oke. Keadaan terutama gitu. Kalau kita bisa bersahabat dengan keadaan kita, pasti percaya diri itu akan menempel pada diri kita. Yang pertama adalah nerimo. Nerimo dirinya sendiri dulu. Betul. Bagaimana bisa bermanfaat kalau pada dirinya sendiri belum bisa bermanfaat. Betul. Oke. Terus kita harus memiliki tujuan. Goal. Goal. Orang sepak bola itu mesti punya tujuan semua. Tujuan untuk mencetak gol ya Kak. Bayangkan kalau 12 pemain 11 ya. 11 pemain di apa repot-repot gitu kok no bola siji-siji lah. Gak usah tukaran, gak usah giring-giringan ya. gitu. Itu bukan game. Itu. Bahwa kehidupan itu memang game. Iya. Kehidupan itu memang all about game. Jadi bagaimana kita bisa berperan, menimbulkan nilai-nilai. Itu butuh mental dan percaya diri. Terus juga bisa Kak, bisa mengelola pikiran yang negatif. Negatif kan jelek. Tapi kalau kita bisa kelola dengan pikiran yang baik, dengan kepercayaan diri yang baik, itu pasti akan menjadi positif Kak. Menjadi baik lah ibaratnya gitu. Baik, jadi mengelola mengelola, tidak pernah takut gagal. Betul. Ya, kelilingi dengan orang-orang yang suportif. Yang membangun, yang mensupport. Mensupport gitu. Dan yang terakhir, ketika kita sudah menerima diri kita, terus kita percaya diri, terus kita bisa mengimplementasikan, mengaktifasi percaya diri kita pada hal-hal yang positif. Betul. Kesimpulannya. Kesimpulannya Geringgingen. Bisa. Jadi kesimpulannya kekebalan percaya diri ya Kak. Adalah kemampuan untuk tetap yakin. Betul. Tetap yakin itu apa? Tetap yakin pada diri sendiri. Itu. Bahkan saat keadaan tidak mendukung kita. Gitu. Jadi Mas Aam, kenapa kok percaya diri harus terus ada pada diri Mas Aam? Kalau saya ini Kak ya, ini pokoknya kalau saya ini tujuannya itu berpositif dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Pola pikir. Jadi pasti kalau Allah menciptakan kita kekurangan, pasti di situ ada kelebihannya. Itu. Coba saja kalau kita bayangkan kalau kita itu diciptakan kekurangan tetapi tidak diberikan kelebihan, apakah kita bisa hidup? Tidak bisa. Kemarin ora urip. Iya, makanya itu. Kayak dulu ya. Pokoknya yang penting kita harus mendekatkan diri, apapun yang kita lakukan harus melibatkan Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itu Kak. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Jadi tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Sia-sia, betul. Diciptakannya kita ini, diadakannya kita ini pastinya dengan perhitungan yang sangat-sangat
sangat-sangat tidak tercapai oleh pikiran kita. Ya. Betul. Jadi iya, jangan Kak. sampai keberadaan kita itu dianggap sesuatu yang merugikan. Atau kurang tapi bahwa kita harus ngoncei awak, ngoncei diri. Memang yang jelas bagaimana caranya agar supaya percaya diri? Tidak ada yang diciptakan dalam keadaan sempurna. Mantap, pinter. Oke, siap. Oke, bercanda yang amanah, bercanda yang bermanfaat, bercanda yang bermartabat, tetap dalam obrolan dolan, dalam hati yang santai. Siap. Santai siap. Santai. Apa, Kak? Santai. Tembak di sini. Santai gimana? Oh, santai pantai. Ya Allah, lupa. Ya. Iya, santai pantai bersama Amanatul. Iya. Sama si Aam dan si Mangkok. Ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di obrolan berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi atau inspirasi bagi kehidupan semuanya. Kita semua sama-sama belajar, kita sama-sama bagaimana mencari kehidupan yang lebih baik itu seperti apa. Oke? Selalu memberi yang terbaik. Jangan pernah putus asa. Betul. Karena kita semua diadakan dengan sesuatu tujuan. Betul. Untuk memberikan nilai-nilai amalia dalam kehidupan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Semoga terinspirasi. Halo, dadah semuanya.